Baiklah, materi kita kali ini adalah tentang cara mudah mempelajari sifat keperiodikan unsur-unsur. Unsur-unsur itu disusun berdasarkan yang sudah kita pelajari ya tentang konfigurasi elektron. Jadi ada nanti dia golongan 1A, 2A, 3 sampai dengan 8A seperti yang terlihat di sini ya. Kemudian untuk golongan transisi dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B sampai dengan 2B. Nah, berdasarkan penempatan unsur-unsur berdasarkan golongan itu dari atas ke bawah ya. Golongan 1A dari atas ke bawah namanya golongan 1A, golongan 2A dari atas ke bawah, dari atas ke bawah itu golongan 2A sampai dengan 8A begitu. Kemudian sampai dengan selanjutnya, kemudian ada nanti penempatannya berdasarkan periode ya. Periode itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, jadi ini periode pertama, kemudian periode kedua, sampai ke belakang, periode ketiga, dan seterusnya. Nah, berdasarkan penempatan unsur-unsur ini, berdasarkan golongan dan periodenya, setiap unsur memiliki sifat-sifat berdasarkan golongan dan periodenya. Nah, hal yang pertama yang harus dihafal itu adalah untuk mudah mempelajarinya, piano negatif, di mana PI ini adalah singkatan dari potensial ionisasi, A ini adalah afinitas elektron, N adalah non-logam, O adalah oksidator, dan negatif ini adalah keelektronegatifan. Singkatan ini merupakan singkatan dari sifat-sifat dari unsur-unsur yang terletak di sistem periodik unsur-unsur. Jadi setiap unsur-unsur memiliki sifat potensial ionisasi, ada juga sifat afinitas elektronnya, ada juga sifat non-logamnya, ada juga sifat oksidatornya, dan ada juga sifat keelektronegatifannya. Nah, kemudian ada tanda panah seperti ini. Dari kiri ke kanan ada tanda tambah, artinya sifat-sifat unsur-unsur dari kiri ke kanan itu bertambah. Contoh, untuk PI, potensial ionisasi. Dari kiri ke kanan, potensial ionisasi unsur-unsur itu bertambah. Artinya, golongan 8A lebih besar potensial ionisasinya dibandingkan dengan golongan 1A. Seperti itu maksudnya. Ya. Nah, ada tanda panah ke bawah, kemudian ada tanda kurang. Artinya berkurang dari atas ke bawah. Potensial ionisasi sebagai contoh ya, potensial ionisasi unsur-unsur pada golongan 1A semakin ke bawah itu akan semakin berkurang. Jadi unsur-unsur yang berada di atas ini contohnya adalah hidrogen, ya. Yang paling bawah adalah fransium, maka hidrogen itu memiliki sifat potensial ionisasi yang lebih besar dibandingkan dengan fransium. Karena potensial ionisasi unsur-unsur dari dalam satu golongan dari atas ke bawah berkurang. Kemudian nanti ada afinitas elektron. A ini singkatan dari afinitas elektron. Karena dari kiri ke kanan ada tanda tambah, berarti unsur-unsur dari kiri ke kanan sifat afinitas elektronnya bertambah. Afinitas elektron unsur-unsur di golongan 6A akan lebih besar dibandingkan dengan afinitas elektron unsur-unsur di golongan 2A. Seperti itu. Karena rumusnya ya dari kiri ke kanan ada tanda tambah di sini, artinya sifatnya bertambah, baik itu potensial ionisasinya atau afinitas elektronnya atau sifat non-logamnya atau sifat oksidatornya dan kemudian sifat keelektronegatifannya. Dan dari bawah ke atas sifat-sifat ini akan berkurang. Sifat-sifat non-logamnya, sifat-sifat oksidatornya, sifat-sifat keelektronegatifannya. Seperti itu maksud daripada diagram ini ya.
ada tanda ke kanan, kemudian ada tanda tambah, artinya sifat-sifatnya bertambah. Kemudian ada tanda panah dari atas ke bawah, kemudian ada tanda kurang, artinya sifat-sifat yang potensial ionisasi, afinitas elektron, non-logam, oksidator, dan keelektronegatifannya itu berkurang. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang cara mudah untuk mempelajari sifat keperiodikan unsur ini ada singkatannya blora positif, di mana B itu adalah basa, singkatan dari basa, kemudian lo itu singkatan daripada logam, R itu singkatan daripada reduktor, Ra itu singkatan daripada radius atau jari-jari atom, kemudian positif itu adalah singkatan dari keelektropositifan. Nah, sifat-sifat yang ini dibandingkan dengan sifat yang kita pelajari sebelumnya berkebalikan, berlawanan arah. Sifat basa sebagai contoh ya, atau sifat logam sebagai contoh, dari kiri ke kanan itu akan berkurang. Artinya golongan 1A dan golongan 2A, kalau kita bahas sifat logamnya ya, itu memiliki sifat logam, kemudian golongan 7A atau 8A tidak memiliki sifat logam. Karena dari kiri ke kanan sifat logamnya berkurang. Begitu. Atau radius misalnya. Ya, radius ini jari-jari atom. Nah, jari-jari atom golongan 1A akan lebih besar daripada jari-jari atom golongan 8A. Cenderung lebih besar ya. Maaf, saya ulangi, cenderung lebih besar. Karena dari kiri ke kanan, kita lihat di sini ada tanda kurang. Itu cara mudah untuk mempelajari sifat-sifat elektronnya. Sifat-sifat unsur-unsur dalam sistem periodik unsurnya ya. Kemudian dalam satu golongan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu bertambah. Artinya sifat-sifat logam, ya misalnya atau sifat-sifat basa, unsur-unsur dalam golongan 1A, dari atas ke bawah itu bertambah. Unsur-unsur yang di bawah itu cenderung lebih basa dibandingkan dengan unsur-unsur yang berada pada posisi atas dalam satu golongan. Begitu cara membacanya. Nah, untuk lebih mudah bagi kamu mengingat singkatan-singkatan dari piano negatif tadi, jadi PI adalah potensial ionisasi, A adalah afinitas elektron, N adalah non-logam, O adalah oksidator, negatif itu singkatan dari keelektronegatifan, kemudian B itu singkatan dari basa untuk blora positifnya ya, Lo itu singkatan daripada logam, kemudian R itu singkatan daripada reduktor, Ra itu singkatan daripada radius atau jari-jari atom, kemudian positif adalah singkatan daripada keelektronegatifan. Keelektropositifan, karena dia lambangnya positif ya, jadi keelektropositifan. Nah, negatif ini keelektronegatifan. Begitu. Supaya lebih paham, ya, mari kita membahas atau latihan soal ya. Nah, soal pertama. Berikut ini konfigurasi elektron yang memiliki energi ionisasi terkecil. Ada option A 283, option B 25, option C konfigurasi elektronnya 281, option D konfigurasi elektronnya 286, option E konfigurasi elektronnya 25. Nah, untuk membahas ini, karena yang ditanya adalah energi ionisasi, maka kita menggunakan rumus yang piano negatif ya, di mana dari kiri ke kanan itu akan bertambah, dari atas ke bawah akan berkurang nilai potensial ionisasinya. Yang ditanya adalah energi ionisasi, itu sama dengan potensial ionisasi, makanya kita menggunakan rumus ini. Oke, nah kalau berdasarkan
elektron valensi atau jumlah elektron terakhir, maka option A ini karena elektron valensinya 3 berarti berada pada golongan 3A. Option B karena elektron valensinya 5 berarti berada pada golongan 5A. Option C karena elektron valensinya ada 1 maka berada pada golongan 1A. Option D karena elektron valensinya 6 berarti berada pada golongan 6A. Kemudian yang terakhir option E itu sama dengan option B ya, sama-sama di golongan 5A. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rumus yang kita pelajari, nilai potensial ionisasi dari kiri ke kanan itu bertambah. Artinya, nilai potensial ionisasi golongan 1A itu jauh lebih kecil daripada nilai potensial ionisasi golongan unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Karena yang ditanya adalah yang memiliki energi ionisasi terkecil berarti itu golongan 1A. Maka jawabannya untuk pertanyaan ini jawabannya adalah C. Lanjut, soal berikutnya ya. Jari-jari atom golongan 2A secara acak dalam satuan angstrom sebagai berikut. Ada 1,05, 2,00, 1,80, 2,15, 1,50. Dari data berikut yang merupakan jari-jari atom barium adalah, nah, sudah dikasih optionnya di sini A, B, C, D, dan E. Untuk pertanyaan ini yang ditanya adalah jari-jari atom. Berarti kita menggunakan rumus yang Blora positif. Ya, untuk jari-jari atom itu yang Ra ya, radius. Jadi dari kiri ke kanan radiusnya itu berkurang, dari atas ke bawah radiusnya itu bertambah. Karena yang ditanya adalah hanya untuk golongan A, berarti kita menggunakan golongan 2A dalam satu golongan saja. Yang ditanya unsur-unsur dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah bertambah dalam satu unsur. Berarti kita urutkan dulu dari yang paling terkecil yaitu 1,05 ya, untuk kita buat dulu golongan 2A itu unsur-unsurnya adalah berium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian kita urutkan dari yang paling kecil dulu ya. Jari-jari atomnya kenapa kita urutkan dari yang paling kecil? Karena dari atas ke bawah itu bertambah. Berarti yang paling kecil itu berada di posisi paling atas. Berarti untuk berium itu 1,05, kemudian magnesium nomor 2 terkecil yaitu 1,5. Kemudian habis magnesium ada kalsium, setelah 1,5, 1,8. Setelah 1,8 ada 2,00, berarti itu untuk strontium. Kemudian yang terakhir ada 2,15 ya. Sudah masuk semua datanya, tinggal radium kebetulan tidak ada datanya. Jadi hanya sampai barium saja. Kemudian yang ditanya adalah yang merupakan jari-jari atom barium. Jari-jari atom barium berarti 2,15. Maka untuk soal ini jawabannya adalah E ya. Jari-jari atom barium adalah 2,15. Seperti itu cara menjawab soal yang nomor 2. Kemudian contoh lagi ya. Diketahui unsur-unsur sebagai berikut. Ada Na, Mg, Al, Si, P, S, dan Cl. Berdasarkan unsur-unsur tersebut pernyataan yang salah adalah diberikan option seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi cara mudah untuk menghafal sifat-sifat periodikan unsur tadi. Ada Blora positif, kemudian ada piano negatif. Nah, unsur-unsur Na sampai dengan Cl ini itu adalah unsur-unsur yang berada pada periode ketiga. Kalau ditampilkan kembali sistem periodik unsurnya, ini dia ada di periode ketiga ya. Di periode pertama hidrogen dan helium, periode kedua ada lithium sampai dengan neon. Kemudian periode ketiga ada Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl. Ya, hanya sampai Cl saja kebetulan soalnya, tidak sampai A ya. Kemudian mari kita bahas berdasarkan unsur-unsur tersebut, pernyataan yang salah adalah Na merupakan logam paling elektropositif. Ya,
Untuk ke elektropositifan kita menggunakan rumus Blora positif dari kiri ke kanan itu berkurang. Berarti unsur-unsur yang berada di sebelah kiri itu lebih elektropositif ya. Berarti untuk option A, Na merupakan logam paling elektropositif karena Na berada di paling kiri berarti benar. Na adalah logam yang paling elektropositif. Kemudian untuk yang B, Cl mempunyai nilai elektronegativitas terendah. Untuk elektronegativitas berarti kita menggunakan rumus yang piano negatif. Negatif ini berarti ke elektronegativitas di mana dari kiri ke kanan itu elektronegativitas bertambah. Berarti seharusnya golongan yang berada unsur-unsur yang berada di golongan yang sebelah kanan itu nilai elektronegativitasnya besar ya. Nah, Cl mempunyai nilai elektronegativitas terendah. Dari Na, Mg, Al, Si, P, SCl ini seharusnya Cl itu memiliki nilai elektronegativitas tertinggi ya, karena dia berada di posisi paling kanan. Maka untuk soal ini, pernyataan yang salah adalah yang B. Cl mempunyai nilai elektronegativitas terendah. Jadi begitulah cara untuk menerapkan cara mudah menentukan sifat-sifat keperiodikan unsur-unsur berdasarkan rumus Blora positif dan piano negatif. Mudah-mudahan dapat mempermudah kamu untuk mempelajari materi sifat-sifat keperiodikan unsur-unsur. Terima kasih.